2411511138. Saya Anggun Edwin dengan NIM 2411511010. Saya Abdul Febriano dengan NIM 2411511033. Saya Jessica Magenta dengan NIM 2411511002. Saya Hinda Putri Mariam dengan NIM 2411511039. Dan saya Nikoma Nadina Widiatani dengan NIM 2411511009. Halo semuanya, selamat datang di video kami yang membahas salah satu isu serius yang pernah mencoreng wajah pariwisata di Indonesia, yaitu praktik pungutan liar atau yang biasa disebut pungli di destinasi wisata. Meskipun Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa, praktik pungli yang terjadi di banyak lokasi wisata telah menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya mencoreng citra pariwisata, tapi juga merugikan masyarakat lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam video ini, kita akan menyoroti sebuah studi kasus aktual dari berita liputan 6.com, menganalisis penyebab dan dampaknya, memberikan solusi berbasis teori hospitality, serta menunjukkan implikasi bagi industri pariwisata. Baru-baru ini, liputan 6.com menerbitkan artikel yang berjudul Pungli lagi di destinasi wisata, yang mengungkap berbagai praktik pungli di beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia. Wisatawan mengeluhkan adanya pungutan tidak resmi oleh oknum yang mengatasnamakan pengelola atau masyarakat setempat. Contohnya, di beberapa daerah wisata populer di Indonesia, seperti air terjun Tumpak Sewu, Lumajang, dan Curug Ciburial, Bogor. Di sana, wisatawan dikenai biaya parkir ganda, tiket masuk tidak resmi, hingga jasa-jasa yang tidak dikendaki namun dipaksa untuk tetap membayar. Pungutan liar di air terjun Tumpak Sewu. Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, tapi dapat bayar 3 kali. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, daya tarik wisata Tumpak Sewu atau Grojogan Sewu di Lumajang, Jawa Timur justru diterpa isu yang kurang menyenangkan. Dalam video yang beredar, tampak salah seorang pengunjung menunjukkan bahwa ia telah membayar tiket sebanyak 3 kali kepada orang yang mengaku sebagai petugas pengelola wisata. Kejadian ini memicu keresahan di kalangan wisatawan yang merasa dirugikan dengan adanya penarikan tiket yang berulang. Pemerintah setempat menyebut jika daya tarik wisata yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, dikelola oleh 2 lembaga yakni Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Meskipun terdapat 2 pengelola, pengunjung sebenarnya hanya diwajibkan membayar tiket sekali saja. Namun adanya perbedaan pengelola ini menyebabkan kebingungan dan praktik penarikan tiket berulang. Wisatawan pun berharap pemerintah segera merapikan pengelolaan wisata di Tumpak Sewu agar tidak terjadi pungutan liar yang merugikan pengunjung. Selanjutnya adalah praktik pungli yang terjadi di jalan masuk menuju daya tarik wisata Curug Ciburial, Bogor. Dalam video yang beredar di sosial media, pria berambut pendek tersebut melakukan pungli terhadap rombongan wisatawan dengan menagih uang sebesar Rp10.000 per mobilnya. Menanggapi hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor serta Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan angkat bicara. Mereka mengaku telah mengecek ke lokasi kejadian dan memanggil pelaku yang bersangkutan. Pihak kepolisian pun telah menangkap pelaku dan pelaku telah meminta maaf serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ketua ASPPI Agus Pardede sendiri menyatakan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan menjadi celah bagi oknum-oknum tersebut untuk melakukannya. Sementara itu, Ketua ASITA Nunung Rusmiati menyatakan bahwa budaya birokrasi yang tidak transparan dan lemahnya penegakan hukum membuat pungli tersebut semakin sulit untuk diberantas. Untuk memahami akar permasalahan pungli, kita perlu melihat beberapa faktor penyebabnya, antara
lain. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, yang dimana banyak destinasi wisata yang tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai, sehingga oknum dapat melakukan pungli tanpa takut akan dikenakan sanksi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang etika pelayanan menyebabkan beberapa individu melakukan pungli sebagai tambahan penghasilan. Yang ketiga, budaya lokal dan ketergantungan ekonomi. Di beberapa daerah, masyarakat yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan utama cenderung terjebak dalam praktik pungli untuk menambahkan penghasilan. Adapun dampak dari praktik pungli ini antara lain yang pertama, penurunan kepuasan wisatawan. Wisatawan merasa dirugikan dan kecewa sehingga memungkinkan mereka untuk tidak kembali mengunjungi destinasi tersebut. Yang kedua, kerugian ekonomi bagi daerah. Pendapatan asli daerah yang seharusnya diterima melalui mekanisme resmi sebagai pajak atau tiket masuk menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, citra buruk bagi destinasi wisata. Praktik pungli yang tersebar luas dapat merusak reputasi destinasi wisata di mata wisatawan domestik maupun internasional. Untuk mengatasi masalah pungli, pendekatan berbasis teori hospitality perlu diterapkan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, transparansi dan digitalisasi. Implementasi sistem etiketing dan pembayaran non-tunai dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi pungli. Pemasangan daftar harga resmi juga memberikan informasi jelas kepada wisatawan mengenai tarif layanan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Pelatihan dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya pelayanan yang baik dan dampak dari negatif pungli itu sendiri dapat meningkatkan kesadaran mereka. Selain itu, penciptaan lapangan kerja resmi dapat mengalihkan sumber penghasilan dari praktik ilegal ke pekerjaan yang sah. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Penerapan sanksi tugas bagi pelaku pungli dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dapat membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Dan menurut studi yang dipublikasikan di MDPI Sustainability, kualitas layanan yang baik memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan dan layasan mereka terhadap destinasi wisata tersebut. Pungli di destinasi wisata bukan hanya masalah pelayanan, tetapi juga masalah budaya dan sistem. Ini bukan sekedar tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, termasuk pelaku wisata, masyarakat lokal, dan wisatawan sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hospitality yang menekankan pada transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum, industri pariwisata Indonesia dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan membangun citra positif di mata dunia. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan Dan mendorong perbaikan dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.